menjelaskan mengenai materi siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia terdiri dari pengertian dan proses-proses siklus biogeokimia. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian dari siklus biogeokimia, yaitu proses peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses ini terjadi secara berulang-ulang dan tidak terbatas. Kemudian siklus biogeokimia ini mempunyai beberapa jenis, yaitu siklus karbon, siklus nitrogen, siklus belerang, siklus fosfor, dan siklus air. Kemudian kita masuk ke siklus karbon. Sumber karbon di alam bebas adalah gas karbon dioksida atau disebut dengan CO2 yang banyak bebas di udara maupun terlarut dalam air. Sedangkan sumber oksigen adalah sebagian gas yang bebas di udara dan air dalam laut. Transfer karbon pertama kali melalui proses fotosintesis oleh tumbuhan. Oksigen yang dilepaskan tumbuhan digunakan oleh semua organisme aerobik untuk respirasi. Hasil reaksi respirasi berupa karbon dioksida atau disebut dengan CO2 dan air atau disebut dengan H2O. Karbon dioksida hasil respirasi akan dilepaskan ke atmosfer sebagai salah satu sumber CO2 di alam yang nantinya akan diserap lagi untuk proses fotosintesis. Begitu seterusnya sehingga terjadi daur atau siklus. Selanjutnya ada proses siklus nitrogen. Siklus nitrogen merupakan unsur utama dalam pembentukan protein, terutama oleh hewan dan manusia. Oleh tumbuhan, unsur nitrogen baru dapat dimanfaatkan jika dalam bentuk ion nitrat yang diserap kemudian berpindah ke konsumen 1, konsumen 2, dan seterusnya. Unsur ini dapat kembali ke tanah melalui urin atau penguraian sisa organisme setelah mati oleh dekomposer dalam bentuk amonium dan amoniak. Selanjutnya, amonium diubah oleh bakteri menjadi nitrit, kemudian diubah lagi menjadi nitrat. Senyawa nitrit atau nitrat juga dapat diubah oleh beberapa jenis bakteri menjadi gas nitrogen yang disebut dengan denitrifikasi. Kemudian, gas nitrogen ini dilepas ke atmosfer sehingga akan terjadi daur nitrogen. Selanjutnya ada proses siklus belerang. Di dalam tanah, belerang ada dalam bentuk mineral tanah. Sementara di udara, belerang berwujud gas sulfur dioksida atau disebut dengan SO2 yang berasal dari gas gunung berapi, pembakaran bahan bakar fosil, serta pemrosesan bubur kayu, dan bereaksi dengan oksigen dan air membentuk asam sulfat yang jatuh ke tanah dalam bentuk ion-ion sulfat. Ketika hewan dan tumbuhan yang telah menyerap ion-ion sulfat yang ada di dalam tanah mati, bakteri pengurai memproduksi ion-ion sulfat dan melepaskan gas hidrogen sulfida yang beracun. Gas hidrogen sulfida yang lepas ke udara bereaksi dengan oksigen yang membentuk gas sulfur dioksida. Sedangkan yang ada di dalam tanah dioksidasi oleh bakteri tanah menjadi ion sulfat dan senyawa sulfur dioksida atau disebut dengan SO2. Selanjutnya ada proses siklus fosfat. Fosfat atau disebut juga dengan fosfor organik dari hewan dan tumbuhan yang mati diuraikan oleh dekomposer atau pengurai menjadi fosfat anorganik. Fosfat anorganik yang terlarut di air tanah atau air laut akan terkikis dan mengendap di sedimen laut. Fosfat dari batu dan fosil terkikis dan membentuk fosfat anorganik yang terlarut di air, tanah, dan laut. Fosfat anorganik ini kemudian akan diserap oleh akar tumbuhan lagi. Yang terakhir ada proses siklus air. Sebagaimana kita tahu, air sangat penting bagi kehidupan manusia karena makhluk hidup umumnya mengandung air. Air ini dimanfaatkan oleh berbagai organisme dengan cara bermacam-macam. Pada tumbuhan, air di dalam tanah diserap melalui akar. Air digunakan untuk pertumbuhan, selebihnya air dilepaskan untuk
uap air ke udara atau disebut dengan atmosfer. Proses pelepasan air dari tanah ke udara